Halo, perkenalkan nama gue tadi Muhammad. Tonton video ini sampai selesai. Jangan nyesel kalau nggak sampai selesai. Ya. Bicara mengenai organ tubuh manusia, walaupun dalam tubuh manusia masing-masing seringkali gue sendiri atau lo mungkin masing-masing seringkali ataupun gak pernah mencari tahu apa dan bagaimana anatomi tubuh ini bekerja, baik fisik ataupun psikis. Selain kita harus bersyukur dan juga mentafakuri apa yang telah diberikan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang anugerah yang luar biasa ini, baiknya kita cari tahu biar kita paham bagaimana mekanisme tentang berpikir, tentang mengucap, gerakan tubuh, rasa emosi, kebahagiaan, kesedihan, cinta, amarah, tawa, rasa lapar, rasa sakit, rasa gatal, semangat, dan hal-hal penting anggota tubuh ini bekerja yang secara sistematis. Jadi mau kita bahas atau jangan? Oke, kita bahas. Disclaimer, gue bukan ahli bedah, gue bukan dokter saraf, gue bukan ahli kesehatan, dan gue juga bukan ahli tentang ataupun pakar anatomi tubuh manusia. Tapi dari seluruh rangkaian organ tubuh, gue tergelitik untuk mencari tahu apa itu anatomi dan fungsi dari otak manusia. Dari beberapa artikel dan buku yang sudah gue baca tentang otak manusia, jadi bapak ibu, abang kakak, abang adek, akang teteh, semua, mari kita diskusi. Bila ada kesalahan kata ataupun arti, tolong dikoreksi apa ya. Otak merupakan pusat keseluruhan tubuhmu. Jika otak Anda sehat, maka keseluruhan badan Anda pun sehat, baik sehat mental ataupun fisik. Apabila otak Anda terganggu, maka mental dan tubuh pun ikut terganggu. Seandainya jantung dan paru-paru berhenti beberapa menit, kita masih bisa hidup ataupun beraktivitas. Tetapi kalau sudah otak yang berhenti 1 detik saja, maka sistem sudah dipastikan tubuh kita akan mati. Itulah mengapa otak manusia disebut organ yang paling penting dalam tubuh. Bagian tubuh yang paling penting, otak juga merupakan organ yang paling rumit secara sistem ataupun secara pengertian ataupun detail-detailnya. Oke, kita bahas tentang otak manusia. 1. Otak besar adalah bagian terbesar dari otak manusia, yang juga disebut dengan otak depan. Merupakan bagian otak yang membedakan manusia dengan binatang. Otak besar membuat manusia memiliki kemampuan berpikir, menganalisa, memakai logika, bahasa, kesadaran, perencanaan, dan memori, kemampuan visual ataupun IQ, dan lain-lain. Dalam otak besar ada 4 komponen yang membantu menjalankan otak besar tersebut. 1. Lobus frontal merupakan bagian lobus Anda di paling depan dari otak besar. Lobus ini berhubungan dengan kemampuan kognitif manusia seperti membuat alasan, kemampuan gerak, merencanakan, menyelesaikan sebuah masalah, memberi penilaian, berkreativitas, mengontrol perasaan, mengontrol perilaku seks, dan kemampuan bahasa secara umum.
Yang kedua, lobus parietal. Berada di tengah, berhubungan dan proses sensor perasaan seperti tekanan, sentuhan, atau rasa sakit. Nah, coba lu cubit kulit lu sendiri. Nah, itulah lobus parietal yang memang secara sistem diatur di dalam otak kita. Yang ketiga ada lobus temporal. Berada di bagian bawah, berhubungan dengan kemampuan pendengaran, pemaknaan informasi, dan bahasa bentuk suara. Yang keempat ada lobus occipital. Ada di bagian belakang, memungkinkan manusia mampu melakukan interpretasi terhadap objek yang ditangkap oleh retina mata. Apabila diuraikan lebih detail, setiap lobus masih bisa dibagi menjadi beberapa area yang punya fungsi masing-masing dan bisa memakan waktu sampai berhari-hari. Otak besar juga terbagi menjadi dua, ada otak kiri dan juga otak kanan. Secara sistem, otak kanan mengatur semua anggota yang ada di sebelah kiri. Nah, otak kiri kebalikannya mengatur anggota tubuh di sebelah kanan. Terus yang kedua ada otak kecil. Terletak di bagian kepala dekat dengan ujung leher, yang berfungsi mengatur fungsi otomatis otak. Di antaranya mengatur sikap, posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otot, dan gerakan tubuh. Contoh, merangkak, berdiri, melangkah, berlari, dan lain-lain. Seperti contohnya menggerakkan mobil, mengendarai motor, tangan yang menulis, mengunci pintu, hal-hal lain yang biasa kerjakan sehari-hari yang berfokus pada gerak baik kaki ataupun tangan. Jika terjadi cedera pada otak kecil dapat mengakibatkan gangguan pada sikap dan gerak otot. Gerakan menjadi tidak terkoordinasi, misalkan orang tersebut tidak mampu memasukkan makanan ke dalam mulutnya ataupun tidak mampu mengancingkan baju sendiri. Terus yang ketiga ada batang otak. Berada di dalam tulang tengkorak, bagian dasar di dalam memanjangkan sampai ke tulang punggung. Sumsum tulang punggung. Bagian otak ini mengatur fungsi dasar manusia, termasuk pernapasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan juga merupakan sumber insting dasar manusia ataupun biasa disebut dengan feeling ataupun intuisi. Nah, yang biasa kita mungkin intuisi, dan juga sebagai otak yang mendasari saat datangnya bahaya ataupun ancaman dari luar. Batang otak dijumpai juga pada hewan seperti kadal dan buaya. Oleh karena itu, batang otak sering juga disebut dengan otak reptil. Sedangkan otak reptil mengatur perasaan teritorial sebagai insting primitif. Contohnya, Anda akan merasa tidak nyaman atau terancam ketika orang yang tidak Anda kenal mendekati Anda, mendekati lo. Nah, batang otak sendiri terbagi menjadi 3. Disebut juga dengan midbrain, adalah bagian teratas dari batang otak yang menghubungkan otak besar dan otak kecil. Otak tengah berfungsi dalam hal mengontrol respon penglihatan, gerak mata, pembesaran pupil, mengatur gerakan tubuh, dan pendengaran. Medula oblongata adalah titik awal saraf tulang belakang dari sebelah kiri badan menuju bagian kanan badan. Begitu juga sebaliknya, medula mengontrol fungsi otomatis otak seperti detak jantung, sirkulasi darah, pernapasan, dan pencernaan. Ada juga pons, merupakan stasiun pemancar pengirim data ke pusat otak bersama dengan formasi retikular. Pons yang merupakan penentu apakah kita terjaga ataupun tertidur. Keempat ada sistem limbik. Terletak di bagian
tengah otak, membungkus batang otak. Ibaratnya seperti kerah baju di kemeja. Bagian otak ini sama dimiliki juga oleh hewan mamalia, sehingga disebut dengan otak mamalia. Komponen limbik antara lain 1. Hipotalamus, 2. Talamus, 3. Amigdala, 4. Hipokampus, dan korteks limbik. Sistem limbik berfungsi menghasilkan hormon, memelihara homeostasis, rasa haus, rasa lapar, dorongan seks, pusat rasa senang karena unsur dopamin, ataupun metabolisme, dan juga memori jangka panjang. Bagian terpenting dari limbik sistem adalah hipotalamus, yang salah satu fungsinya adalah bagian memutuskan mana yang perlu diperhatikan dan mana yang tidak. Misalnya kita lebih memperhatikan anak kita sendiri dibandingkan dengan memperhatikan anak orang lain. Begitu juga Anda membenci seseorang, Anda sering memperhatikan atau mengingatkan hal ini karena Anda punya hubungan emosional dengan orang yang Anda benci. Sistem limbik menyimpan banyak informasi yang tak disentuh oleh indera. Dialah yang lazim disebut dengan otak emosi, atau tempat bersembunyinya rasa cinta dan kejujuran. Seorang filsuf Carl Gustav Jung menyebut sebagai alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu atau ketidaksadaran kolektif yang diwujudkan dalam perilaku baik menolong dan perilaku tulus lainnya. Sebagian mengistilahkan sistem limbik ini sebagai tempat duduk semua nafsu manusia dan juga tempat bermuaranya cinta, penghargaan, dan kejujuran. Perbedaan dua fungsi otak kanan dan otak kiri membentuk sifat, karakteristik, dan kemampuan yang berbeda pada seseorang. Dari penelitian, otak besar yang merupakan bagian terbesar dari otak manusia adalah bagian yang memproses semua kegiatan intelektual seperti berpikir, menalarkan, mengingat, merencanakan, membayangkan, serta merencanakan masa depan. Otak besar menjadi belahan kiri dan belahan kanan, yang dikenal dengan otak kiri dan otak kanan. Masing-masing belahan mempunyai fungsi yang berbeda. Otak kiri berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca, serta merupakan pusat matematika. Beberapa pakar menyebut bahwa otak kiri merupakan pusat IQ atau pusat intelijensi manusia maksudnya. Sementara otak kanan berfungsi dalam perkembangan IQ, misalnya bersosialisasi, berkomunikasi, interaksi dengan manusia lain, serta pengendalian emosi. Pada otak kanan ini terletak kemampuan intuitif, kemampuan merasakan, memadukan, dan ekspresi tubuh seperti menyanyi, menari, melukis, ataupun kegiatan-kegiatan kreatif lainnya. Belahan otak mana yang lebih baik? Keduanya baik. Setiap belahan juga punya punya fungsi yang sama-sama penting untuk kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi menurut penelitian, sebagian besar orang di dunia hidup dengan lebih mengandalkan otak kirinya. Hal ini disebabkan oleh pendidikan formal sekolah dan kuliah yang lebih banyak mengasah kemampuan otak kiri dan hanya sedikit mengembangkan otak kanan. Orang yang dominan otak kirinya pandai menganalisa dan proses pemikiran logis, namun kurang pandai dalam hubungan sosial. Mereka juga cenderung memiliki telinga kanan lebih tajam, kaki dan tangan kanannya juga lebih tajam daripada tangan dan kaki kirinya. Sedangkan orang yang dominan otak kanannya bisa jadi adalah orang yang pandai bergaul, namun mengalami kesulitan dalam hal-hal teknis. Banyak cara untuk mengetahui apakah seseorang dominan ke otak kiri ataupun ke otak kanan. Misal dengan melihat perilaku sehari-hari dengan cara berpakaian seperti apa, dan juga mengisi kuesioner,
juga dengan berbincang dengan psikolog di sekitar. Di sekitar Anda pastinya ada orang yang pandai dalam mencari ilmu pengetahuan, tetapi tidak pandai dengan pergaulan. Sebaliknya ada orang lain bergaul, tapi kurang pandai di sekolahnya dalam hal ilmu pengetahuan. Keadaan semacam ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Idealnya otak kiri dan otak kanan haruslah seimbang dan semuanya berfungsi secara optimal. Orang yang otak kanan dan otak kirinya seimbang, maka dia bisa menjadi orang yang cerdas sekaligus pandai bergaul atau bersosialisasi. Untuk mengoptimalkan penyeimbangan kinerja kedua belah otak, Anda bisa menggunakan teknologi CD aktivasi otak. Adapun instrumen-instrumen musik, instrumen-instrumen afirmasi, ataupun penenang, ataupun suara-suara dengan yang bisa dirancang. Caranya hanya dengan perlu merancang instrumen-instrumen tersebut untuk bisa menyeimbangkan dan menyelaraskan dan mengaktifkan kedua belah otak tersebut. Jadi secara kesimpulan dari celotehan saya di atas, jadi saya simpulkan mungkin secara asumsi pribadi, fungsi otak secara keseluruhan adalah survival. Benar nggak? Jadi survival itu bagaimana cara untuk bertahan hidup. Itu mungkin video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalam.